Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Nahnu nastati' an naltaqiya marratan ukhra. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali fi hadzal liqa ay fi maddah al-lughah al-arabiyyah, ay fi hadzal liqa, di pertemuan ini ya, yaitu fi maddah lughah al-arabiyyah, dalam mata pelajaran lughah al-arabiyyah. Baik, fi hadzal liqa wa fi hadzal yawm insyaallah, ya, di pertemuan ini dan di hari ini insyaallah ana ubayyin lakum, ya, ubayyin lakum wa lakunna, ya. Mister insyaallah akan menjelaskan kepada kalian, ya, untuk kesekian kalinya, ya, untuk kesekian kalinya mengenai taqsimil isim, ya, taqsimil isim min haitsu adadihi, ya, mengenai pembagian isim min haitsu adadihi, berdasarkan jumlahnya, ya. Pada hari ini insyaallah Mister akan ulas kembali dari awal sampai akhir, ya, dari mufrad sampai jamak, ya, insyaallah akan Mister ulas di video kali ini. Rajaan min hadza video, ya, an tafhamu wa an tafhamna bi ad-dars alladhi bahathna qabla qalil, ya. Harapannya dari video ini kalian bisa lebih memahami, ya, tafhamu wa tafhamna, ya, lebih memahami terkait materi yang akhir-akhir ini kita bahas, yaitu taqsimul isim, pembagian isim min haitsu adadihi, berdasarkan jumlahnya. Baik. Kita langsung, ya, ke pembagian yang pertama, ya. Yang pertama yaitu mufrad, ya, mufrad. Wa al-mufrad huwa, ya, mufrad adalah isim, ya, atau ma dalla ala isim wahidin, ya, yang menunjukkan isim satu jumlahnya, ya, atau tunggal, itu mufrad, ya, itu mufrad, ya. Mufrad adalah isim yang tunggal, seperti itu, ya, isim tunggal atau isim yang jumlahnya adalah satu, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya, bahwa pembagian isim seperti yang Mister telah jelaskan juga ada beberapa pembagian, ya, ada beberapa jenis pembagian, ya. Yang pertama kali pembagian isim itu Mister telah jelaskan pembagian isim berdasarkan jenisnya, ya, ada mudzakkar dan ada muannas, ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pembahasan pembagian isim berdasarkan jumlahnya, ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak, ya. Tapi ya bukan berarti, ya, isim mufrad itu bukan isim mudzakkar misalnya, atau bukan isim muannas. Jadi bisa terkolaborasi antara dua pembagian tadi, ya. Jadi bisa jadi isim mufrad, misalnya isim mufrad ini mudzakkar atau isim mufrad ini muannas gitu. Atau nanti isim mutsanna ini mudzakkar misalnya, atau isim mutsanna ini muannas misalnya. Itu bisa terkolaborasi. Dan juga nanti pembagian-pembagian isim yang lain juga bisa terkolaborasi dengan pembagian ini, gitu, ya. Jadi intinya ini adalah termasuk ke dalam pembagian isim, tapi beda-beda dari segi mananya nih, gitu. Nah, ini dari segi jumlahnya. Tadi kita bahas pertama yaitu mufrad, ya, isim tunggal, isim yang berarti jumlahnya adalah satu. Taib. Mister, ada nggak sih ciri-cirinya isim mufradnya gitu? Kayak misalnya isim mudzakkar kan punya ciri-ciri tuh, ya. Isim mudzakkar kan tidak diakhiri tak marbutoh gitu misalnya, atau misalnya nama orang laki-laki itu pasti isim mudzakkar gitu, karena itu mudzakkar itu menunjukkan laki-laki. Atau terus kalau misalnya muannas itu juga punya ciri-ciri diakhiri tak marbutoh misalnya. Atau semua nama-nama muannas, nama-nama perempuan itu masuk ke isim muannas gitu, ya. Atau misalnya yang
anggota tubuh yang berpasangan kayak yadun, udhunun, yadun tangan, kemudian udhunun telinga dan sebagainya, itu juga muannas karena dari orang Arabnya menentukan bahwa itu isim muannas gitu ya. Nah, isim mufradnya ada ciri-cirinya nggak gitu? Nah, kalau isim mufrad ini tidak punya ciri-ciri ya, isim mufrad ini tidak punya ciri-ciri, makanya harus dihafal. Itu makanya harus dihafal. Nah, eh tapi gampangnya ya, gampangnya insya Allah nanti akan bisa jelaskan bagaimana cara kita mengidentifikasi isim mufrad ini di Al-Qur'an. Gitu kan biasa nih kita belajar bahasa Arab dengan menggabungkannya dengan kita pahami Al-Qur'an ya. Biar sinkron antara pelajaran bahasa Arab kita dengan pelajaran agama kita, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab. Ya, Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah SAW yang paling berani, dikatakan paling berani gitu ya, dikatakan paling tegas ya. Beliau pernah berkata bahwa kita sebagai muslim itu harus mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab adalah sebagian dari agama kita. Makanya kita belajar sekarang bahasa Arab itu kita kaitkan dengan Al-Qur'an agar kita bisa mendapatkan pahala juga dari apa yang kita pelajari gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami dulu sekarang adalah isim mufrad adalah isim tunggal tadi ya. Isim mufrad adalah isim tunggal, isim yang berarti satu. Ya, contohnya misalnya yang sering Mister sebutkan, kitabun artinya buku, satu buku. Kemudian kolamun, satu pulpen. Kemudian khizanatun misalnya. Khizanatun apa coba? Khizanatun itu lemari. Nah, khizanatun itu satu lemari misalnya. Atau kurotun atau al-kurotu itu satu bola gitu ya. Nah, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri macam-macam contoh-contoh isim mufrad. Ya, macam-macam contoh-contoh isim mufrad. Taib. Selesai. Oke, pembahasan kita tentang isim mufrad. Nanti kita akan bahas tentang cara mengidentifikasinya dalam Al-Qur'an. Kita pindah dulu ke isim mutsanna. Karena tadi isim mufrad tidak punya ciri-ciri, tidak punya tanda-tanda. Oke, harus dihafal. Makanya itu kita harus banyak-banyak menghafal kosakata atau mufradat dari kamus. Gitu ya. Nah, kita beralih ke isim musanna. Isim musanna atau isim tasniyah namanya, tasniyah. Bukan isim muannas ya, bedakan antara isim musanna dan isim muannas. Kalau isim muannas adalah yang menunjukkan perempuan. Kalau isim musanna itu adalah yang menunjukkan dua atau ganda ya. Isim musanna adalah yang menunjukkan dua atau ganda. Ya, isim yang menunjukkan dua atau ganda itu isim musanna atau tasniyah ya. Nah, isim musanna ini ya beda halnya dengan isim mufrad tadi. Kalau isim mufrad tadi tidak memiliki ciri-ciri, tidak memiliki tanda-tanda. Kalau isim musanna punya nih, makanya kita bisa lebih mudah insya Allah untuk mengidentifikasi isim musanna dalam Al-Quran. Ya. Nah, apa Mister ciri-cirinya atau tanda-tanda isim musanna? Nah, yang pertama ya, yang sebelumnya juga udah pernah Mister jelaskan di video, juga sudah dijelaskan video-video yang Mister kasih ya. Tapi Mister akan ulas lagi. Isim musanna itu tandanya adalah diakhiri ani atau alif dan nun ya, alif dan nun, atau aini ya, atau ya dan nun. Ya-nya tapi di sini sukun dan nunnya kasroh sebelumnya, tapi ada harokat fathah, makanya aini, diakhiri aini ya. Pokoknya diakhiri ani kalau kalau bacaannya ya, diakhiri ani atau aini ya, tapi kalau tulisannya itu diakhiri alif dan nun atau ya dan nun ya. Contohnya apa Mister? Contohnya tadi misalnya kitabun. Ya, kitabun itu kan satu buku ya, kitabun. Nah, musananya atau itu gandanya atau bentuk duanya, kalau jumlahnya dua, kalau bukunya jumlahnya dua, berarti ditambahkan ani tadi, misalnya alif dan nun. Kitabun jadi kitabani. Atau bisa ditambahkan aini, ditambahkan ya dan nun. Kitabun jadi kita baini, kita baini. Jadi bisa kita bani atau kita baini, ya. Nah, itu bentuk musanna, itu bentuk isim ganda, musanna ya. Baik. Contoh lain misalnya tadi misal sebutkan khizanatun. Khizanatun artinya apa tadi? Satu lemari, satu lemari ya. Nah, kalau lemarinya ada dua, jadinya apa? Ditambahkan ani, jadi khizanatani. Atau satunya ditambahkan ya dan nun, dan ditambahkan aini, jadi khizanataini ya. Bisa khizanatani atau khizanataini, itu jadinya dua lemari. Oke, sampai sini paham ya untuk musanna. Baik. Itu tentang musanna. Gampang kan ya? Tinggal ditambahkan ani atau aini. Tambahkan ani, alif dan nun, atau ya aini, tambahkan ya dan nun. Insyaallah mudah. Selanjutnya
Yang terakhir jamak. Nah, ini jamak yang Mister kemarin kasih pembahasan khusus terkait jamak. Karena jamak itu ada pembagiannya lagi, ya. Tidak seperti mufrad, tidak seperti muhanna, ya. Jamak itu punya pembagiannya lagi. Tapi tadi kita sudah paham ya, mufrad itu isim tunggal, tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada tanda-tandanya. Ya kalian harus hafalkan. Nah, isim muhanna tadi sudah juga, isim ganda, isim yang berarti dua, itu ada ciri-cirinya, ada an diakhiri ani, alif dan nun, atau aini diakhiri ya dan nun, ya gitu ya. Itu untuk mufrad dan musanna. Nah, kita sekarang beralih ke jamak. Jamak itu adalah isim yang menunjukkan banyak, jumlahnya banyak. Banyak di sini lebih dari dua ya, lebih dari dua, karena kan dua tadi udah ada tuh, mutanna ya. Mutanna itu artinya dua, jumlahnya dua, ganda. Nah, kalau lebih dari dua itu masuknya ke dalam jamak, isim jamak namanya, jam'un, misal jamak ya, jam'un atau jamak. Nah, ini juga sudah terserap ke bahasa Indonesia ya, jamak ya. Jamak nih sudah terserap ke Indonesia. Indonesia juga ya jamak lebih dari dua gitu. Banyak gitu kan. Nah, eh, itulah ya, jamak itu isim yang menunjukkan lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Tiga dan seterusnya. Nah, isim jamak ini terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim mudzakkar jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Yang kedua ada jamak muannas salim. Yang ketiga ada jamak taksir ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya, ada tiga itu ya. Apa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya, ada tiga. Baik. Uh, fa ma huwa jamak mudzakkar salim? Apa itu jamak mudzakkar salim? Nah, jamak mudzakkar salim adalah jamak ya, jamak tadi ya, lebih dari dua ya, banyak. Mudzakkar apa? Yang menunjukkan laki-laki. Yang mudzakkar kita sudah pelajari, yang menunjukkan laki-laki itu mudzakkar. Salim yang selamat. Ya, maksudnya selamat apa? Selamat dari perubahan kata. Ya, selamat dari perubahan kata. Mister, perubahan kata gimana Mister maksudnya? Oke, kalau kita bingung ya, kita masuk dulu ke pembahasan jamak taksir dulu biar gampang ya. Karena dari jamak taksir itu nanti kita tahu nih perubahan katanya seperti apa sih. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ini selamat dari apa sih gitu. Kita masuk dulu nih ke jamak taksir. Nah, jamak taksir adalah jamak ya, jamak tadi isim yang menunjukkan banyak, lebih dari dua. Taksir yang dia itu pecah. Taksir itu apa ya istilahnya, arti katanya tuh apa ya, pecah berantakan gitulah taksir ya. Makanya ada perubahan kata. Perubahan kata dari mana Mister? Perubahan kata dari isim mufradnya, dari isim tunggalnya ada perubahan kata. Contohnya misalnya kitabun, ya kitabun dulu ya, nggak apa-apa ya. Kitabun artinya satu buku. Nah, kalau banyak buku misalnya 3 buku atau 4 buku, nah itu kitabunnya berubah ya. Kitabunnya berubah kalau bentuknya banyak ya, yang dimaksudnya banyak buku lebih dari dua, itu bentuk kitabunnya berubah, bukan kitabun, bukan kitabani, bukan kitabaini ya, tapi jadinya kutubun, banyak buku, kutubun. Bayangkan dari kata kitabun jadi kutubun, itu berubah sekali ya. Dari kitabun jadi kutubun. Kitabun itu kan kafnya kasroh ya. Kemudian jadi kutubun, kafnya jadi dhammah. Kitabun taknya fathah. Kemudian jadi kutubun ya, taknya dhammah, kutubun ya. Nah, ini yang dinamakan perubahan kata ya. Dinamakan pecah dari bentuk mufradnya. Nah, inilah yang nggak selamat gitu ya. Ini yang nggak selamat karena dia ada perubahan kata dari isim mufradnya gitu. Inilah jamak taksir. Nah, jamak taksir ini tidak memiliki ciri-ciri. Makanya sama kayak isim mufrad, harus dihafal ya, harus dihafal. Atau kalian bisa lihat di kamus ya, lihat di kamus. Biasanya ada di kamus cetak ya. Kalau kamus digital jarang sih. Tapi ada beberapa yang memang di kamus digital juga ada. Kalian bisa cari ya. Itu jamak taksir ya. Itu jamak taksir yang tidak selamat ya, yang ada perubahan kata. Nah, kita masuk nih ke isim ke jamak mudzakkar salim. Yang tadi Mister bilang jamak mudzakkar salim adalah jamak ya, mudzakkar yang menunjukkan laki-laki, salim selamat. Selamat dari perubahan kata. Yang tadi yang jamak taksir nggak selamat, nah ini jamak mudzakkar salim ini selamat. Dia nggak ada perubahan kata dari mufradnya. Contohnya misalnya kata yang masyhur banget, yang terkenal banget, yang sering disebutkan, muslimun misalnya, seorang muslim, muslimun ya. Nah, jamak mudzakkar salim ini tidak ada perubahan kata dari isim mufradnya, hanya
ada tandanya adalah diakhiri una atau ina, diakhiri waw dan nun atau ya dan nun, una atau ina. Nah ini ya dan nunnya beda sama musanna ya, hati-hati ya. Kalau musanna tadi ya dan nunnya aini ya, jadinya aini. Tapi kalau misalnya di jamak mudzakkar salim itu jadinya ina ya, ina. Jadi ya dan nunnya jadi ina, sebelumnya harokat kasroh jadi ina. Atau tadi una ya, waw dan nun. Tadi yang bisa contohkan muslimun misalnya. Muslimun ya, itu jamak mudzakkar salimnya adalah muslimuna ya, muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Nah, bisa kita lihat muslimun jadi muslimuna. Itu tidak ada kata perubahan dari muslimun muslimuna, hanya ditambahkan una di akhir ya. Mimnya berharokat dhammah muslimun. Di muslimun itu juga mimnya berharokat dhammah ya. Muslimun di isim mufradnya itu sinnya berharokat sukun. Di muslimun di jamaknya juga sinnya berharokat sukun, dan seterusnya. Tidak ada perubahan kata dari isim mufradnya. Jadi jamak mudzakkar salim itu selamat ya. Hanya ada akhiran kata waw dan nun tadi, una atau ya dan nun, ina. Nah, muslimun bisa jadi muslimina juga. Ada bisa jadi muslimuna atau muslimina, dan dua-duanya juga tidak ada perubahan kata. Dua-duanya selamat. Nah, ini makanya dinamakan jamak mudzakkar salim gitu, jamak mudzakkar salim. Nah, oke. Nah, isim-isim apa aja nih yang memiliki jamak mudzakkar salim? Nah, seperti yang misal jelaskan di sebelumnya, pertemuan sebelumnya, jamak mudzakkar isim-isim yang memiliki jamak mudzakkar salim adalah isim-isim mudzakkar yang berakal, ya, isim mudzakkar yang berakal. Ya, contohnya tadi muslimun, seorang muslim itu kan berakal ya, isim mudzakkar yang berakal. Contoh yang nggak berakal apa sih, Mister? Contohnya tadi kitabun, buku. Kitabun kan isim mudzakkar ya, karena dia tidak ada tamar butoh dan dia tidak menunjukkan perempuan, maka dia isim mudzakkar. Tapi kitabun, buku, kan tidak berakal gitu ya. Beda halnya dengan muslimun tadi ya. Banyak contohnya lagi, misalnya isim mudzakkar yang tidak berakal. Contohnya apa ya, kolamun tadi, kolamun pulpen ya, itu kan juga tidak berakal ya. Contoh yang berakal juga banyak. Contohnya lagi misalnya tolibun ya, tolibun itu artinya seorang siswa. Seorang siswa kan berakal. Nah, makanya tolibun ini memiliki jamak mudzakkar salim. Jadi tolibuna atau tolibina itu jamak mudzakkar salimnya dari tolibun ya. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Itu jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, yang terakhir nih dari jamak adalah jamak muannats salim. Ya, sama halnya dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim juga selamat dari perubahan kata. Ya. Artinya jamak ya, yang isim yang jumlahnya lebih dari 2, muannas untuk perempuan ya, salim yang selamat. Ya. Makanya jamak muannats salim itu juga tidak ada perubahan kata dari isim mufradnya. Contohnya misalnya ada muslimatun. Kalau tadi muslimun, ini muslimatun ya, ada tamar butoh, maka dia menunjukkan muannas, perempuan. Ya, muslimatun ya. Jamak muannats salimnya adalah diakhiri ya, dia tidak ada perubahan kata tapi dia diakhiri atun atau alif dan ta ya, atun atau atin ya. Itu bisa terakhirnya un, bisa in, atun atau atin. Yang penting ditambahkan alif dan ta ya, ditambahkan alif dan ta ya. Jadi itulah jamak muannats salim ya, selamat dia dari perubahan kata tapi diakhiri dengan atun atau atin. Pokoknya diakhiri alif dan ta ya, diakhiri alif dan ta. Contohnya tadi misal contohkan muslimatun ya, nah dia jamak muannats salimnya ditambahkan alif dan ta jadi muslimatun atau muslimatin ya, muslimatun atau muslimatin ya. Jadi muslimat ya, muslimat ya, diakhiri alif dan ta. Nah, itu jamak muannats salim. Nah, dia juga tidak ada perubahan kata ya. Cuman mungkin tadi kan tak marbutohnya ya hilang ya, karena memang itu syarat dari dijadikan muannats salim ya. Ketika dijadikan jamak muannats salim, tak marbutohnya dihilangkan dulu baru ditambahkan alif dan ta ya. Tapi tidak ada perubahan kata dari kata muslim, muslimnya itu tetap muslim ya, tapi dia ditambahkan alif dan ta kalau jamak muannats salim. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan jamak muannats salim. Nah, isim-isim apa aja yang mempunyai jamak muannats salim? Nah, semua isim muannats yang dia mau berakal mau tidak berakal, dia memiliki jamak muannats salim. Beda halnya dengan jamak mudzakkar salim tadi ya. Kalau jamak mudzakkar salim harus berakal dulu, ya kan? Nah, kalau jamak muannats salim itu mau berakal mau tidak berakal, isim muannats pokoknya. Nah, dia punya jamak muannats salim. Contohnya misalnya syajaratun misalnya. Syajaratun itu artinya pohon.
Syajaratun jamaknya syajaratun, jamak muannats salimnya ya, syajaratun ya. Meskipun dia juga punya jamak taksir, asjar. Dari syajaratun jadi asjarun. Ya, jadi dia punya jamak muannats salim dan jamak taksir. Nah, inilah yang Mister juga mau jelaskan, yang Mister sudah jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, bahwa satu isim mufrad itu bisa jadi memiliki dua jamak. Ya, bisa jadi memiliki dua jamak. Ada jamak, misalnya dia memiliki jamak mudzakkar salim dan jamak taksir misalnya. Ada. Contohnya tadi tolibun misalnya. Tolibun ditambahkan una atau ina, tolibuna atau tolibina. Nah, itu jamak mudzakkar salim dari tolibun. Karena tolibun isim mudzakkar yang berakal, ya. Dia punya jamak taksir juga. Jamak taksir dari tolibun apa? Tullabun. Dari tolibun jadi tullabun. Nah, itu kan berbeda ya. Tolibun jadi tullabun, toknya awalnya berharokat fathah, ini tullabun jamak taksirnya berharokat dhammah, ya, dan seterusnya masih banyak yang berubah. Tolibun jadi tullabun, itu jamak taksirnya. Jadi kata tolibun memiliki jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Nah, jamak taksir, ya. Oke. Ada juga yang memiliki jamak muannats salim dan jamak taksir, kayak tadi syajaratun, ya. Jamak muannats salimnya syajaratun, ya. Jamak taksirnya asjarun. Nah, dari syajaratun jadi asjarun. Awalnya shin, jadi ditambahkan awalnya ada hamzah, asjarun. Ya, syajaratun jadi asjarun. Nah, ini jamak taksirnya dari syajaratun, ya. Nah, itu. Jadi ada yang isim memiliki dua jamak, ya. Ada juga yang memiliki satu jamak doang, ada. Yang dia memiliki jamak mudzakkar salim doang ada, atau jamak taksir doang ada. Gitu, yang memiliki jamak mudzakkar salim doang, misalnya tadi muslimuna. Nah, itu cuma memiliki jamak mudzakkar salim tuh, ya, muslimuna. Muslimun itu seorang muslim ini, ya. Isim yang muslimun itu hanya memiliki jamak mudzakkar salim, hanya bisa muslimuna atau muslimina. Dia tidak punya jamak taksir, ya. Tidak punya jamak taksir. Sama halnya dengan ada juga isim yang memiliki hanya jamak muannats salim, misalnya tadi muslimatun. Nah, muslimatun juga hanya memiliki jamak muannats salim, muslimatun. Dia tidak memiliki jamak taksir. Nah, seperti itu ya. Jadi ada isim yang memiliki satu jamak, ada yang isim memiliki dua jamak. Ya, tapi tidak ada isim yang memiliki tiga jamak, ya. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir diborong semua, nggak ada. Ya, jadi hanya dua maksimal. Ya. Fakadzalika al-bahth fil jamak. Nah, itu dia pembahasan penjelasan tentang jamak. Nah, gitu ya. Yang mudah-mudahan ini kalian paham dulu. Oke, paham dulu mufrad tadi, mutsanna dan jamak. Oke. Nah, setelah paham, ya ini Mister hanya mengulas apa yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian mari kita masuk ke Al-Qur'an. Ya, ayo kita masuk ke Al-Qur'an. Kita identifikasi Al-Qur'an. Oke. Pertama kita isi mufrad dulu. Ya, isi mufrad dulu. Gimana nih cara mengidentifikasi isi mufrad dalam Al-Qur'an, gimana, Mister? Ya. Tape. Kita masuk ke Al-Qur'an surah An-Naba dulu, ya. Tape. Mister akan persilakan kalian untuk siapkan dulu Al-Qur'an, buka surat An-Naba. Kalian bisa pause dulu di sini. Ya, sudah nemu? Oke. Sudah membuka surat An-Naba ya di Al-Qur'an. Tape di An-Naba, surat An-Naba di Al-Qur'an, ya. Itu ayat pertama. Jadi ayat pertama amma yatasaalun. Kita menemukan isim nggak di sini kira-kira? Susah ya, kayaknya nggak ada ya, karena tidak ada ciri-ciri yang isim di sini. Amma nggak ada ciri-ciri isim, ya. Jangan lupa ya ciri-ciri isim, diakhiri tanwin, diawali alif lam, atau didahului harf jar, ya. Amma ini nggak ada. Kemudian ya tasaalun juga tidak memiliki ciri-ciri isim. Oke, kita lanjut ke ayat kedua, ya. Kita lanjut ayat kedua. Ayat kedua, anin nabail azim. Anin nabail azim. Nah, coba nih di sini nih ada kata an. An itu harf jar. Oke. Setelahnya ada kata an-naba, ya, an-nabai. An-nabai ini juga diawali alif lam. Berarti dia adalah isim. Oke. An-nabai ini isim. Nah, pertama dulu nih, misalnya akan tanya dulu nih, dia mudzakkar atau muannas? Betul, dia mudzakkar, ya, karena tidak ada tanda muannas, ya, tidak ada tamar butoh, ya. An-nabai tidak ada tamar butoh, maka dia isim mudzakkar. Nah, ini dia isim mufrad, mutsanna atau jamak nih, ya. Nah, ini caranya nih, ya. Caranya adalah kalian lihat dia memiliki tanda-tanda mutsanna nggak yang diakhiri ani atau aini? Nggak ada ya, karena bentuknya an-nabai, bukan an-nabaaini atau an-nabaani, ya. Oke, dia bukan mutsanna berarti. Nah, lanjut jamak.
Apakah dia memiliki tanda jamak mudzakkar salim yang diakhiri una atau ina? Enggak. Ya, dia bentuknya bukan an-nabauna atau an-nabaina, tapi cuman an-nabai. Oke, eliminir lah ya, jamak mudzakkar salim berarti bukan. Kemudian jamak muannats salim, ciri-ciri tadi diakhiri atun atau atin, ya diakhiri alif dan ta. Enggak juga ya, an-nabai ini bentuknya bukan an-nabaat, bukan an-nabai. Berarti dia bukan juga jamak muannats salim. Ya, berarti dia kemungkinan besar dia adalah mufrad. Kenapa bisa kok bilangnya kemungkinan besar? Berarti belum pasti dong. Iya belum pasti karena dia mungkin aja kemungkinan kecilnya dia jamak taksir. Gitu. Karena jamak taksir kan tadi kan nggak ada ciri-cirinya kan sama kayak mufrad. Nah, makanya cara langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah melihat artinya. Ya kalian cari di kamus atau kalian lihat di terjemahan Al-Qur'annya An-Nabai ini artinya menunjukkan satu atau banyak. Yang menunjukkan satu atau banyak ya. Kan biasanya ada tuh kalau misalnya banyak kan misalnya kayak misalnya banyak bola tuh biasanya kata-katanya bola-bola gitu kan. Kalau satu bola bola, kalau banyak bola berarti bola-bola. Nah, biasanya kan ada tuh yang menunjukkan banyak kata yang menunjukkan banyak kayak gitu ya. Nah, an-nabai ini artinya menunjukkan satu atau banyak gitu. Kalau menunjukkan satu berarti dia mufrad, pasti mufrad. Nah, kalau menunjukkan banyak dia berarti jamak taksir. Gitu ya cara mengidentifikasi isi mufrad di Al-Qur'an. Oke? Jadi, lihat dulu dia punya ciri-ciri mutsanna enggak? Lihat dulu dia punya ciri-ciri jamak mudzakkar salim enggak? Lihat dulu dia punya ciri-ciri jamak muannats salim atau enggak? Ya, baru terakhir lihat artinya dia menunjukkan banyak atau tidak. Kalau tidak, kalau hanya menunjukkan satu berarti dia mufrad, pasti mufrad. Oke, seperti itu. Contoh lainnya misalnya nih yang selanjutnya anin nabail azim. Al azim. Ini juga isim karena dia diawali alif lam ya, diawali alif lam. Nah, isim mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Karena apa? Karena tidak ada tamarbutah ya. Kemudian isim mufrad mutsanna atau jamak ya. Kita lihat tanda-tanda mutsananya nggak ada, tanda-tanda jamak mudzakkar salim nggak ada, muannats salimnya juga nggak ada. Ya, berarti dia kemungkinan besar adalah isim mufrad atau jamak taksir ya. Kita lihat artinya al-azim ini menunjukkan satu atau banyak. Kalau menunjukkan satu berarti mufrad, kalau menunjukkan banyak berarti jamak taksir. Gitu ya. Oke. Nah, Mister kasih clue yang tadi an-naba itu artinya kabar, satu kabar doang, bukan kabar-kabar, berarti dia adalah mufrad. Al-azim ya, al-azim ini artinya besar, ya besar atau agung. Nah, dia bukan besar-besar ya atau agung-agung, berarti dia menunjukkan satu tunggal, berarti dia isim mufrad, isim mudzakkar mufrad ya, isim mudzakkar mufrad. Bisa kita bilang isim mudzakkar mufrad ya. Jadi ada dua definisi pembagian yang kita sebutkan, isim mudzakkar mufrad, dia isim mudzakkar dan dia mufrad gitu ya, seperti itu cara mengidentifikasi mufrad dalam Al-Quran ya. Cukup lah ya segini contohnya ya. Nah, kemudian kita lanjut kalau mengidentifikasi mutsanna tahu lah ya, yang diakhiri ani atau aini. Cari aja pokoknya kalian di Al-Qur'an isim yang diakhiri ani atau aini itu pasti isim mutsanna, pasti ya, bukan kemungkinan lagi, pasti ya. Tapi harus pastikan dulu dia isim ya, dengan melihat ciri-ciri isimnya. Kalau dia isim nih, udah kalian tentukan dia isim ya, baru kalian lihat akhirnya ani atau aini. Kalau akhirnya ani atau aini berarti dia mutsanna ya. Atau kalian cari dulu deh yang akhirnya ani atau aini, terus kalian lihat dia memiliki ciri-ciri isim nggak gitu. Kalau memiliki ciri-ciri isim berarti dia isim mutsanna. Kalau tidak memiliki ciri-ciri isim tapi dia diakhiri ani atau aini berarti dia bukan isim. Bisa jadi dia fiil, karena ada fiil atau kata kerja juga yang diakhiri ani atau aini. Makanya kalau kalian menemukan di Al-Quran ada kata yang diakhiri ani atau aini ya, lihat dulu apakah dia isim bukan. Kalau dia isim berarti dia isim mutsanna, seperti itu ya. Sama halnya dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Kalian lihat ciri-cirinya ada tidak ya. Kalau kalian menemukan ada kata yang memiliki ciri-ciri jamak mudzakkar salim, lihat dia isim bukan. Kalau dia isim berarti dia isim jamak mudzakkar salim. Sama halnya dengan ketika misalnya kalian menemukan isim yang diakhiri atau menemukan kata yang diakhiri atun atau atin atau pokoknya alif dan ta lah ya. Nah, itu lihat dulu dia ada ciri-ciri isim nggak. Kalau dia ada ciri-ciri isim berarti dia jamak isim jamak muannas salim. Seperti itu ya. Contoh nih satu ya yang memiliki jamak mudzakkar salim ya. Ada di surat misalnya surat At-Takwir. Coba buka surat At-Takwir. Nah, surat At-Takwir coba lihat di ayat 29, ayat terakhir. Di situ di akhirnya ada
Al-alamin, Rabbul alamin ya. Ada al-alamin. Nah, al-alamin ini diakhiri in ya kan? Ya dan nun, oke? Nah, lihat dia isim bukan? Ada ciri-ciri isim ya? Oh, ada ciri-ciri isimnya diawali alif lam, al-alamin. Nah, berarti dia ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Terus contoh yang jamak muannats salim satu nih Mister kasih. Contohnya misalnya di surat jangan at-takwir lagi deh ya. Di surat misalnya sebentar. Di surat An-Nazi'at, ya. Coba kalian buka surat An-Nazi'at. Ya, coba lihat ayat pertama, langsung ayat pertama nih. Wan nazi'ati gharqa. Ya, di situ ada an-nazi'ati. Ya, diakhiri ati ya, diakhiri ya. Nah, diakhiri alif dan ta, meskipun di sini enggak, kalau misalnya kalian Qurannya beda-beda ya. Ada Quran yang ada dituliskan alifnya, ada ditandai dengan curak di atas itu ya, di atas ain itu yang menunjukkan atau menandakan panjang, an-nazi'at ya. Nah, itu ada akhiran alif dan ta. Nah, kita lihat di isim bukan ya, ada tanda-tanda isim enggak? Ternyata ada ya, diawali alif lam ya, berarti dia adalah isim jamak muannats salim. Contoh lainnya misalnya yang jelas ya, misalnya yang jelas ada alif dan ta ya. Misalnya di surat apa ya, coba sebentar ya, tadi Mister temu surat apa ya. Di surat Mister lupa, pokoknya ada contoh-contoh lain yang memang jelas. Tadi kalau di An-Nazi'at banyak sebenarnya, tapi memang bentuknya alifnya nggak kelihatan, tapi ditandai dengan curug di atas tadi ya, huruf sebelum ta ya, jadi itu menandakan panjang. Wan nazi'at, an nazi'at ya, kayak di surat Al-Mursalat juga wal mursalat ya. Nah, itu juga al-mursalat ya, diakhiri alif dan ta, dan dia adalah isim, dia ada alif lam di awalnya, maka dia adalah isim jamak muannats salim. Ya, seperti itu ya cara mengidentifikasi isim mufrad, kemudian isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, dan isim jamak taksir tadi ya. Pokoknya isim jamak taksir dan isim mufrad itu hampir sama ya, hampir sama. Kalau dia tidak memiliki ciri-ciri dari musanna, ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim, ciri-ciri dari jamak muannats salim, berarti dia bisa jadi isim jamak taksir atau isim mufrad. Tinggal lihat artinya saja di kamus atau di terjemahan Al-Quran gitu ya, dia menunjukkan banyak atau tidak gitu. Oke, paham sampai sini ya? Ya, insyaallah pembahasan kita hari ini aja ya. Kalian pahami baik-baik ya. Mister mau kalian buat rangkuman ya, kalian buat rangkuman dari penjelasan panjang Mister ini ya, kemudian catat di buku tulis ya, kemudian difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Mister akan sediakan kolom tugas untuk mengumpulkan catatan ini ya. Itu saja, mungkin hakadha minni ya, mungkin itu dari Mister ya. Arju antafhamu ya, Mister harap kalian bisa memahami materi ini ya. Jika ada pertanyaan, kana fihi soal ya, lau fihi soal, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Mister lewat WA pribadi ya, lewat WA pribadi. Mister mau tanya gitu, insyaallah Mister jawab ya, insyaallah Mister jawab gitu ya. Taib, naktafi bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Thumma du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.